Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan rotary hammer cordless, ini yang terbaru. Sebenarnya unit ini DCZC 0228 ini pernah saya review, tapi yang versi unit only kira-kira 3 bulan yang lalu. Dan di awal Februari ini, Dongcheng Indonesia mendatangkan paket full setnya. Ada 2 versi ya, ada 2 model. Yang pertama, paketan koper dengan baterai di 5Ah. Jadi DCZC 0228 yang 5Ah, ada 2 unit. Itu dijual dengan harga di 2.750.000 seperti unit yang saya pegang ini. Tipe di atasnya ada lagi, ya unitnya sih sama, hanya perbedaan di paketan baterai 6Ah. Jadi performanya akan lebih jos lagi. Di samping lebih irit dalam penggunaan baterai ya karena kapasitasnya besar. Itu dijual dengan harga di 2.850.000. Ini jos banget ya, kita pernah review. Kalau kita lihat impact-nya guys. Diklaim di 3,5 joule. Tapi sebelum kita menguji performa dari DCZC ini, saya sebelumnya akan ucapkan dulu terima kasih kepada Anda semua, ya, subscriber abang-abangan. Jadi sebulan lalu saya itu dikirimin dari YouTube, itu silver button ya, ini ada tulisannya presented to abang-abangan for passing 100,000 subscribers. Tentu ini tidak mudah. Sampai kemarin seminggu lalu Anda komen ya, ada komen begini, "Bang, coba Bang ceritakan perjalanan Om Ai dalam membuat channel abang-abangan. Pasti banyak suka dukanya gitu ya, pasti banyak tekanan dari sana sini gitu kan." Ya, saya akan ceritakan di awal video ini, nggak apa ya, ini saya numpang di videonya Dongcheng. Yaitu tadi saya mulai di pertengahan 2021 sebenarnya, dan yang membuat saya kaget, itu saya didukung sama penonton, saya didukung Anda semua. Bayangkan, saya dipinjamkan power tool, dan itu jumlahnya nggak sedikit guys ya. Jadi subscriber ini memantau tuh. Bang, itu saya lihat tuh di komen video yang kemarin tuh. Banyak yang minta ini di review, ini di review. Nah, ini saya ada. Saya kirim ke tempat abang di Bekasi. Gitu. Nah, kebetulan memang saya mencantumkan nomor WA. Ini nomor WA saya satu-satunya. Ya kan? Yang 8808 belakangnya. Itu langsung pada WA ke saya gitu. Jadi, di awal-awal channel ini dibuat, itu kebanyakan adalah unit-unit pinjaman dari Anda semua. Dan itu sangat di luar dugaan. Jadi saya terus terang aja ya, sampai dengan 1.200 video yang saya buat ini, mungkin unit yang saya beli nggak lebih dari 10 unit. Adalah kali 100 unit itu pinjaman dari Anda. Itu zaman itu subscriber saya masih di bawah 5.000. Dan itu unbelievable, saya suka nggak percaya. Sampai saya kemarin waktu saya ada salah satu brand mengundang saya untuk peluncuran produk-produk terbaru di salah satu hotel. Kebetulan saya juga hadir, brand itu juga mengundang Ridwan Hanif, ya, itu kan YouTuber papan atas bidang otomotif. Ridwan Hanif pasti Anda kenal semua, tahu. Itu kan beliau tanya, "Om Ai, itu gimana ceritanya sih bisa power tool di review? Berarti Om Ai itu beli dulu dong, zaman awal-awalnya dulu. Beli, terus nanti jual lagi, beli, jual lagi. Beli." Enggak tuh. Ya mungkin yang saya beli ada, tapi di bawah 10 unit lah. Lah, masa? Lah itu dari mana itu? Subscriber minjemin. Kok bisa ya, kata dia gitu. Ya faktanya begitu. Kenyataannya begitu. Ini kalau Mas Ridwan nonton video ini karena beliau juga subscribe channel ini ya. Ya memang faktanya begitu ya. Ya itu blessing ya. Itu berkah ya, berkah dari Tuhan yang diberikan kepada saya. Untuk membangun channel ini tanpa dukungan dari 3 komponen tadi, subscriber, brand, ya kan, toko teknik, nggak bisa guys. Nggak bisa. Emang sebanyak apa duit saya? Iya kan? Wong, Anda bisa perhatikan sendiri. Video awal-awal saya cuma menggunakan itu, handphone yang harganya cuma sejutaan. Xiaomi. Ya kan? Saya masih ingat. Mungkin 50 video pertama itu, videonya gambarnya pasti tidak akan sebagus video sekarang. Ini saya kasih lihat kepada Anda nih. Settingan video saya kalau saya mereview kayak gini guys. Nah, kayak gini guys. Nah, ini contekan. Ya kan? Mungkin tag video, satu video itu tag-nya 2 jam selesai. Tetapi persiapannya, pasang lampu ini, posisi ini, angle-nya bagaimana, itu yang rumit. Aku ingat betul guys. Aku mau beli mic wireless aja nggak kuat zaman itu. Ya, saya zaman dulu kan pakainya mic kabel. Yang kalau kita lagi nguji power tool kadang-kadang ketarik-tarik, namanya pakai kabel gitu ya.
Ya, kayak mic wireless saja 2 tahun udah pasti rusak, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Ya seperti itulah ya. Yang kedua brand ya. Saya tidak bisa untuk mencapai seperti sekarang ini tanpa dukungan dari brand. Gak mungkin ya saya sebutkan brand itu satu persatu itu ya. Aku pokoknya terima kasih. Brandnya banyak banget. Ya banyak banget. Dan itu saya bisa gunakan ya, dari brand itu untuk membeli peralatan sehingga saya bisa menghasilkan video seperti sekarang ini. Ketiga, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada toko ya, toko teknik, ada Vince Teknik, Bakul Mesin, tuh Bekasi yang di Glodok ya, beliau support saya. Ada juga Belanja Teknik Bogor, Aneka Makmur Bogor, Aneka Makmur Citerep. Terus ada juga toko Kuat Bekasi ya, terima kasih Pak ya, thank you Pak. Ada lagi Swalayan Murah Teknik, Teknik Murah Jaya, kemudian Perkasa Teknik di Semarang ya. Ada lagi Teknik Mat di Glodok ya, thank you banget ya, saya sudah disupport sehingga saya sampai pada titik ini. Thank you juga Dongceng. Dongceng ini maunya ada kayak gini guys ya, ya kan? Ya maunya brand gimana? Brandnya maunya ada nih display, ya saya pasang display. Walaupun ini nih guys ya, ini nih jadi curhat saya ini ya. Ini nih masang ada brand, ada background begini, ini nggak gampang. Bayangin dikasih lampu dia ini mantul ya, karena ini kan glossy gitu ya, susah banget. Iya kan? Tapi itulah perjuangan. Sesuatu itu tidak ada yang kita bisa raih dengan cara mudah. Itu yang saya rasakan. Pahit getir guys ya. Anda sampai ada yang komen, pasti banyak pahit dan getirnya bang ya. Keringat dan darah keluar untuk membangun channel ini. Iya, saya katakan iya. Bully segala macam, iya. Wah, itu udah kenyang saya guys ya. Udah kenyang. Tapi itu tadi, Anda baik-baik semua subscriber abang-abangan, support saya thank you banget. Sehingga saya bisa meraih ini. Silver button. Thank you semua. Jadi sedikit tips bagi Anda, karena penonton di abang-abangan channel ini banyak nih, YouTuber muda. Kalau saya umurnya udah 49 tahun guys ya. Bayangin, berarti waktu saya mulai YouTube itu umur saya di 47. Umur 47 guys ya. Setiap hari saya membuat video. Zaman dulu kan saya bikin video setiap hari. Bagaimana nggak harus setiap hari? Produk itu datang semua. Anda kirim. Belum toko kirim. Wah, itu kan produk harus segera saya kembalikan. Otomatis saya sampai subuh guys ya. Jadi saya waktu itu tidurnya setelah subuh, habis sholat subuh, baru saya tidur. Bangun jam 11, take video lagi. Ya kan, karena kita nggak enak juga ya, kita dipinjamkan produk untuk review. Masa yang kembalinya lama-lama, ya kan? Padahal produk itu ada yang baru, ada yang apa. Anda nih, zaman dulu, saya masih ingat. Ini yang dari Papua, subscriber dari Papua. Saya juga heran, subscriber baru 5.000, ada juga dari Papua. Namanya Mas Roni kalau nggak salah. Beliau pesen produk, salah satu merek berwarna kuning, tapi saya disuruh review dulu, suruh merawanin, Om Ayi perawanin, Om Ayi coba. Kalau perlu Om Ayi bongkar, bikin konten bongkar. Aduh, konten bongkar, zaman itu konten bongkar kan masih jarang. Saya kalau mau bongkar, itu harus belajar dulu YouTuber luar negeri guys. Ya kan? Waduh, itu kan, aduh, jelimet banget. Dan memang di channel ini awal-awal banyak konten-konten bongkarnya ya. Dan itu memang growth-nya ya, pertumbuhan subscribernya jadi cepat sekali zaman itu. Saya masih ingat betul. Jadi zaman itu kan kalau Anda ingat, habis saya review, konten berikutnya pasti konten bongkarnya. Saya disuruh menganalisa sama Anda. Bagaimana menurut Om Ayi? Bagaimana gulungannya? Bagaimana modulnya? Bagaimana baterainya? Sel baterainya bagaimana? Bagaimana pengisiannya? Aduh, zaman itu guys, saya mau nyontek siapa ya kan? 3 tahun yang lalu. Kalau sekarang Anda udah pintar-pintar ya kan? Nah, ya itulah, kita harus selalu untuk berinovasi. Jadi membuat konten-konten yang ya inovatif. Ya kalau saya yang umur 47 aja bisa sampai di titik ini, apalagi Anda yang muda-muda. Semangat! Oke, saya lanjutkan video review ini, pengujian Rotary Hammer DCZC 0228. Nah, yang di tangan saya ini adalah paketan 5 ampere hour. 2750 harganya untuk saat ini. Produk ini mempunyai 2 fitur. Yang pertama, fitur bobok dan fitur impact drill. Jadi pengeboran pada tembok dan pengeboran pada beton. Jadi tidak bisa ya untuk mengebor kayu ataupun besi. Karena ini selektornya hanya hammer dan impact drill ya. Hanya 2 selektor. Beda dengan rotary hammer tipe AD-nya yang 3 fungsi. Saya pernah review tipe DCZC 0424 EM ya. Itu tipe yang paling bawahnya yang cordless. Kita udah review, itu juga oke. Tentu joule-nya, impact energinya lebih besar yang tipe ini. Ada lagi tipe DCZC 0226, itu juga udah kita pernah review. Dan yang ketiga,
Itu ini ya, DCZC 0228. Sehingga jajaran rotary hammer cordless yang baterai ada 3 tipe di Dongcheng ini ya. Ini sesuaikan semuanya tergantung kebutuhan Anda. Tapi kalau Anda pingin rotary hammer performa tinggi yang baterai adalah tipe yang ini. 0228 dengan spek impact energi di 3,5 Joule, kemudian pengeboran pada beton ya, itu maksimalnya di 28 mili, impact frekuensi di 4.400 pukulan per menit. Impactnya ini luar biasa guys ya. Walaupun baterai, tapi performanya menurut saya nih ya, dari hasil pengujian yang dulu itu menyamai ya, performa dari rotary hammer yang elektrik. Untuk RPM-nya juga termasuk tinggi di 1150. Berbeda dengan tipe yang adiknya yang tadi saya sudah sebutkan itu di bawah ini, di bawah 1150. Selain itu, Dongcheng rotary hammer ini juga memiliki fitur DVR, Dongcheng Vibration Reduction. Jadi ini ada semacam kayak shock breaker-nya gitu guys ya. Sehingga tangan kita pada saat mengoperasikan rotary hammer ini nggak tremor ya, nggak gampang tremor gitu karena diredam baik di bagian bawah maupun bagian atas. Jadi ini sesuatu yang terpisahkan sebenarnya ya. Ada kayak engselnya ya, ada shock breakernya sehingga penggunaannya juga nyaman. Nah ini keunggulan lagi ya. Dongcheng ini memiliki fitur yang pertama adalah DSC, Dongcheng Safety Control. Jadi rotary hammer ini mempunyai fitur safety anti kickback. Dia akan mati sendiri. Jadi tangan kita pada saat pengeboran di beton, terus ketemu yang namanya beton kan di tengahnya ada besinya gitu guys. Itu kan biasanya macet. Nah itu otomatis akan berhenti. Ya. Nah berhentinya ini kalau di teknologi DCZC ini itu ada auto shut off di electrical dan auto shut off di gearbox. Jadi di mechanical-nya. Ada penyempurnaan dibanding versi adiknya yang tadi saya sebutkan. Sehingga dengan adanya DSC ada auto shut off di electrical, di gearbox atau mechanical, itu durability atau keawetannya jadi lebih awet lagi guys ya, kekuatannya ini, daya tahannya. Karena arusnya itu di stop, baik secara cloud ya, secara mekanis maupun secara elektrik. Jos banget ini ya, teknologi terdepan menurut saya untuk rotary hammer di harga 2 jutaan full set. Ini udah jos banget. Ada grip karet, lembut ya, nggak licin. Mantep sih ya. Dan menurut saya di harga 2,7, 2,8 full set memiliki fitur seperti ini, menurut saya sih sudah luar biasa. Kalau build quality saya nggak komplain guys ya. Anda udah banyak lah ya yang menggunakan produk-produk Dongcheng begini. Terasa premium, terasa premium. Udah dekat banget nih kualitas secara build quality-nya dengan yang tipe premium di atasnya. Dalam paketnya selain kita mendapatkan koper yang solid seperti ini ya, jos, kita mendapatkan juga baterai yang 5Ah kalau Anda pilih 5Ah, 6Ah kalau pilih yang 6Ah. Ada 2 baterainya dan fast charging dengan output di 4 ampere. Sehingga kalau pengecasan di 5 ampere baterai kemudian output dari chargernya 4 ampere ya kurang lebih di 1,5 jam juga sudah penuh. Itu kalau kondisinya kosong sama sekali. Kalau baru separuh udah kita cas mah nggak sampai 1 jam. Jadi ini chargernya beda dengan charger power tool di sebelah kiri saya ini. Ini kan biasanya kalau yang kayak circular saw ini outputnya di 2Ah. Ini 4Ah, charger yang besar. Ya. Jos ya. Selanjutnya dilengkapi juga dengan buku petunjuk dan kartu garansi. Ada handle, dilengkapi juga dengan limiter ya. Ada buat pembatas maksimal pengeboran. Mantap sih ya. Menggunakan cak model SDS Plus. Ini SDS Plus yang standar, yang kayak tipe-tipe adiknya, bukan SDS Plus yang besar. Mantap ya, cocok banget nih bagi pekerja bangunan ya, atau Anda misalnya pekerja di bidang air conditioning ya, AC, ini juga cocok menggunakan rotary hammer seperti ini. Oke guys, seperti apa performanya? Kita akan langsung uji DCZC 0228 full set. Kita coba.
Ini beton guys, ya. Anti vibrasinya berjalan baik ya, ini seperti ini, sehingga getarannya minim. Jadi dia ada fitur pengamannya, anti kickback. Kalau misalnya pengeboran itu agak berat, keras, ya dia akan berhenti. Satu, ini untuk mengamankan dari sisi motor dan elektrik lainnya seperti modul gitu ya. Kita akan coba ganti dengan hole saw. Saya nggak tahu apa kuat apa enggak ini. Ini ukuran di 65 mili ya, diameternya. Jadi kayak ada fitur kickback itu guys ya. Dia akan berhenti. Empat satu, 42, 44, 43, 47 motor. Ada motor 34, 32, 34, baterai 42, 41, 43. Hanya terpakai satu guys ya. Oke guys, tadi Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Saya menggunakan baterai 5 ampere hour, performanya luar biasa. Saya nggak nyangka performa atau impact-nya sebesar itu ya. Jadi spelling impact-nya itu besar. Beda dengan tipe-tipe di bawahnya. Memang ada harga, ada rupa gitu ya. Kalau yang di bawahnya ya tidak sebesar ini. 3,5 joule diklaim. Di pengujian tadi saya menggunakan motherboard SDS Plus ukuran di 12 mili. Semuanya berjalan baik ya, performanya jos dan anti kickback-nya juga berfungsi dengan baik. Yang saya suka lagi adalah ini guys ya. Jadi untuk LED posisinya di bawah sehingga ini fokusnya itu lebih terang. Berbeda kalau misalnya LED-nya ini di bawah cat posisinya, itu suka ada kayak bulan sabit gitu ya. Jadi ini lebih optimal untuk penerangannya. Ya bisa saja mungkin Anda bekerja pada saat listrik mati ya, nggak, yang namanya cordless, nggak ada penerangan. Nah ini LED ini sangat berfungsi dengan baik. Kemudian saya juga coba ya dengan chisel untuk bobok-bobok di bongkahan tembok ya. Itu nggak ada masalah, powernya gede. Ini udah mirip banget guys ya, udah sama lah gitu ya dengan rotary hammer elektrik. Jos ya, saya nggak sangka banget dengan model yang cordless tapi jos gitu ya. Kemudian saya juga coba chisel di beton ya, itu memang beton sudah lama, itu bekas pabrik guys ya. Jadi ini juga nggak ada masalah. Sangat cocok digunakan menurut saya bagi Anda yang akan kupas-kupas keramik atau granit ya, di tembok maupun di lantai. Ini enak banget menggunakan rotary hammer yang cordless karena kita nggak perlu tarik-tarik kabel ya, nggak takut kesetrum segala macam. Ini nyaman ya, masih enak untuk bekerja di bidang yang vertikal ya, masih ringan. Kemudian bagi pekerja di bidang AC ya, mungkin Anda akan menggunakan hole saw untuk pengeboran, mungkin diameter di 55 mili ya, 5,5 cm atau di 60 mili, ini masih oke gitu ya. Apalagi kan ini dibekali dengan 2 baterai, jadi masih aman. Atau sekedar bobok-bobok mau bikin saluran ya, ini juga masih oke, nggak ada masalah. Dan setelah pengujian saya juga ukur ya, suhunya menurut saya itu termasuk normal, nggak ada masalah, di 40-an derajat. Itu masih oke, masih termasuk adem guys ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti tadi. Sangat recommended di harga 2,7, 2,8 juta. Untuk link pembelian saya sudah siapkan ya, di deskripsi video ini ada 20 toko kalau nggak salah, tinggal Anda pilih ya, mana yang termurah, mana yang terdekat dengan lokasi Anda.
Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching. Saya Om Ayi, Abang-Abang Channel.